Enhance dulu, gue mau lihat dulu sebentar. Bukan trending, bukan new, bukan green screen, bukan funny, bukan face, bukan background. Nah, background enggak lah. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali di live streaming seru-seruannya di hari Minggu bersama saya Ikrar dari Bicara Itu Mudah. Hari ini gue nggak pakai agenda, cuman hari ini gue mau spesial untuk berbagi kepada Indonesia tentang bagaimana Anda bisa memulai bicara tanpa persiapan. Ini banyak banget dari kelas-kelas Bicara Itu Mudah, saya banyak banget dapat pertanyaan dari teman-teman maupun dari semua teman-teman di netizen. Gimana sih Mas Ikrar caranya Anda bisa bicara kok nggak pakai persiapan, bisa lancar, bisa seru, bisa segala macam, dan nggak perlu repot dan nggak perlu sumpek, apalagi pakai teks. Semoga malam ini di hari Minggu di tanggal 14 Mei 2023 teman-teman semua pada sehat semua dan bisa mengikuti acara saya untuk menambah wawasan Anda terhadap caranya bicara. Jangan lupa kasih gue support yang banyak, kasih gue semangat agar lo semua bisa menikmati acara Bicara Itu Mudah yang versi berbagi dan versi gratisan tinggal dilihat malam ini. Kalau lo pada nggak ngerti gimana caranya gue nanti membawakan acara ini, silahkan tanya yang berkaitan soal bicara dan soal public speaking. Hari ini gue hanya live di 2 tempat, yaitu gue hanya live di TikTok dan hanya live di LinkedIn. Jadi karena spesial malam ini gue mau berbagi gimana sih caranya Anda bisa bicara di awal. Ulangi ya, bagaimana sih caranya Anda bisa bicara di awal? Nah, kali ini gue nggak live di ruangan kerja gue seperti biasanya karena lagi ada orang yang di servis AC-nya. Jadi gue lagi live di kamar saja seseruan, tapi yang penting konten materi malam ini sama kuatnya, sama powerfulnya, agar teman-teman bisa menikmati acara gratis malam ini. Cek-cek dulu dong di kolom komentar apakah suara saya terdengar dengan jelas, apakah teman-teman bisa menikmati suara saya dengan baik. Boleh tolong di chat di kolom komentarnya agar saya tahu apakah suara saya baik Anda terima atau suara saya jelas ya. Oke, terima kasih. Nah, umumnya faktanya orang Indonesia itu kalau mau tampil di depan acara itu hanya ada 2 perkaranya. Berapa? 2 perkaranya. Yang pertama adalah dengan persiapan, yang kedua adalah dengan tanpa persiapan. Nah, yang pertama dengan persiapan adalah banyak banget orang yang juga merasakan bingung nanti membukanya di pertama tuh ngomongnya apa. Terus yang kedua, apalagi yang tanpa persiapan. Di sini gue mau menggali beberapa tips buat lo semua agar kalau besok misalnya teman-teman mau bicara dadakan, bicara nggak pakai ribet, nggak pakai kusut, nah silahkan diikuti tipsnya, semoga membantu. Sebelum tipsnya gue jalanin, gue mau kasih tahu dulu bahwa ada foto orang laki-laki setengah baya nih di belakang gue. Dia adalah Mas Joko yang merupakan partner saya kalau kita lagi membagi modul yang sangat super mahal, yaitu 7 Habits, 7 kebiasaan efektif untuk kita dan untuk tim kita. Jadi khusus untuk modul 7 Habits, saya akan bersama Mas Joko ini berbagi bagaimana caranya Anda dan semua tim Anda bisa mengerti bagaimana 7 Habits. Untuk informasi dulu, kalau tanggal 18 hari Kamis itu kan libur tuh. Kalau teman-teman lagi punya rejeki, pengen banget bisa bicaranya cepet dipercepat, tanggal 18 kita buka kelas di Menteng. Kalau memang mau private silahkan, atau kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan yang tanggal 20 hari Sabtu kita juga buka kelas di Menteng. Jadi silahkan hari Kamis 18 dan hari Sabtu tanggal 20, kalau Anda sudah kebelet pengen kayak Mas Ikrar paling nggak bisa bicara lancar tanpa teks, nggak pakai AE, nggak pakai apa itu, apa namanya, silahkan kita membuka kelas, yaitu kelas public speaking, kelas MC, kelas host moderator, dan kelas presentation skill. Nah, di sini saya akan berbagi gimana tips untuk Anda kalau lagi di depan umum
itu bisa bicara spontan dan tanpa dredeg, tanpa nervous, tanpa grogi. Di sini saya akan berbagi ilmunya untuk teman-teman memahami gimana sih Mas Ikrar kok bisa bicara lancar, nggak pakai ae, terus ngalir begitu saja, terus lepas begitu saja, dan renyah, serta mudah dimengerti oleh orang. Kolom komentar TikTok gue penuh dengan warga-warga yang belum bisa bicara namun julid, nggak apa-apa. Gue cuma mau berbagi sama lo semua, ketika ilmu bicara lo belum tinggi, yuk, hanya ada dua hal, Anda belajar investasi atau Anda sering mengikuti live streaming saya sehingga Anda mengerti dan Anda bisa punya gambaran gimana caranya bisa bicara lancar. Kalau ada pertanyaan, lo boleh tanya di kolom chat box. Kalau Anda pengen tanya gimana rahasia-rahasianya bisa bicara dengan lancar, gimana bisa bicara tanpa ribet, tanpa kusut, silahkan ada di kolom chat box, Anda bisa tanya-tanya. Untuk yang mau booking kelasnya Bicara Itu Mudah, Anda bisa kontak kami di 0817-660-1453. Sekarang gue mulai, dan sebelum gue mulai, seperti biasa, gue mau ngasih lo duit GoPay. Satu orang mau berapa? Tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar, lu mau dapat duit berapa untuk GoPay jika sekali saja selama saya berbagi malam ini, Anda mendengarkan saya apa itu, apa namanya, mungkin, tulis yang kenceng di kolom komentar, agar kalau Anda malam ini dengar saya bicara apa itu, apa namanya mungkin, saya akan transfer di GoPay kalian, ya. Mau kebalikannya nggak? Oke, saya tunggu ya. Silakan tulis di kolom komentar kalau Anda malam ini mendengarkan saya live streaming tanpa teks, tanpa persiapan. Anda mendengar saya bicara apa itu, apa namanya mungkin, atau yang kita kenal dengan nama fillers. Anda boleh tulis di kolom komentar mau ditransfer berapa malam ini. Oke, saya mulai ya. Jadi saya santai aja, hari ini lagi ada di kamar keseruannya, jadi saya rubah sedikit menjadi tempat yang agak formal dengan brand saya di belakang. Sering sekali murid-murid Bicara Itu Mudah, itu ketika datang ke kelas kami tidak lagi meminta mereka untuk melihat slide pertama kali, tidak. Yang kami lakukan adalah kami meminta mereka maju dan mereka menceritakan siapa dirinya. Kalau teman-teman lagi lihat mata saya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, itu karena saya lagi live di dua tempat ya. Jadi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, karena saya lagi live di dua tempat. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah bisa bicara di awal adalah menentukan kredibilitas Anda di depan audiens. Bisa bicara di awal adalah menentukan kredibilitas Anda bisa bicara di depan audiens. Umumnya orang suka bilang begini, murid-murid kita, atau calon murid atau orang di luar sana yang belum ada kesempatan belajar dengan kami, mereka bilangnya gini, Mas Ikrar, kalau itu di awalnya susah sekali, tapi kalau sudah di tengah, saya tuh udah kayak mesin panas yang nggak bisa berhentinya. Pertanyaan saya begini, bisa bicara itu tidak mengenal di awal, di tengah, atau di akhir. Kalau Anda memang sudah tahu ilmu bicara, maka Anda bisa mengatakan di awal, di tengah, di akhir sama. Jadi yang saya mau sampaikan malam ini adalah tips bagaimana Anda bisa melakukan bicara public speaking di depan orang, di depan banyak orang, atau ketika diminta Anda lagi mengenalkan diri, Anda bisa berbicara dengan lancar dan tidak ada di wajah Anda itu terlihat keraguan-raguan. Ya, ini yang mau saya sampaikan malam ini tekniknya. Oke, kalau nanti ada yang nggak jelas, Anda boleh tanya, boleh banget tanya, jadi Anda bisa tahu rasanya melihat saya live streaming tanpa teks, dengan tangan, body gesture, muka, diksi yang tanpa filler ae. Jadi mulailah dengan cerita. Ulangi ya. Tips pertama,
Ketika Anda nggak tahu Anda mau ngomong apa, ketika Anda diminta untuk Anda bicara, ketika Anda dadakan diminta untuk tampil, mulailah dengan cerita. Nah, oh iya masih kira cerita ya? Iya. Masa cerita lu susah? Enggak kan? Jadi, yang perlu dipersiapkan bagi Anda yang belum punya pengalaman bicara, belum punya pengalaman sharing, belum punya pengalaman jam terbang untuk berbagi adalah ketika Anda tampil di depan orang banyak, di depan komunitas, di depan orang-orang yang baru Anda kenal, ketika misalnya dadakan diminta tampil, cerita aja. Yang paling seru adalah ketika Anda tampil ke depan, Anda tampil bicara, baik itu disuruh interview, baik Anda disuruh bicara di depan rekanan kerja yang baru, atau Anda disuruh bicara misalnya di depan klien baru, cerita saja. Lalu apa Mas Ikrar yang harus saya ceritain? Kan gitu. Ceritanya lalu apa gitu yang harus saya ceritakan? Yang harus Anda ceritakan adalah satu, pengalaman Anda. Jadi boleh related kepada topik yang Anda mau sampaikan atau topiknya nggak related terhadap apa yang Anda sampaikan. Boleh, nggak ada yang bilang nggak boleh. Yang nggak boleh adalah Anda macet, lalu Anda ngomong begini. Saya mesti ngomong apa ya? Nah, itu sering banget tuh. Waduh, saya nggak bisa cerita apa-apa nih. Itu sering banget. Wah, saya ngeblank nih. Itu sering banget. Makanya malam ini saya hadir tanpa janjian, tanpa bikin flyer untuk Anda yang malam ini kebetulan lagi lihat saya live. Anda akan melihat anak Indonesia bisa bicara dadakan tanpa ae, tanpa apa itu apa namanya mungkin, dan berbagi tipsnya agar Anda besok atau kelak lusa ketika Anda sedang berbagi di depan orang, Anda jadi tahu ilmu ini. Oke, kata Mas Ikrar, saya kalau lagi mau berbicara dadakan, berarti saya harus bercerita pengalaman saya. Nah, itu dulu, pengalaman. Jadi, setelah Anda punya pengalaman yang Anda ceritakan di awal, mulai contoh ya. Lokasi gue yang banyak diamondnya, lokasi gue yang banyak like-nya, lokasi gue yang banyak bunganya, lokasi banyak-banyak agar lo support gue, agar gue bisa terus ngonten untuk Indonesia yang bisa bicara dengan hebat, bukan jago komentar dengan hebat. Ulangi, kalau mau tanya-tanya silahkan di kolom chat box yang baru join, saya mau sampaikan. Kalau Anda sampai dengerin saya sekali saja kelepasan ngomong AE, Anda boleh tulis di kolom chat box mau saya transfer berapa ke GoPay-nya. Ulangi ya. Kalau nanti saya lagi bicara, lagi menjelaskan, Anda mendengar saya sekali saja ngomong AE, Anda boleh tulis di kolom komentar, mau saya transfer berapa ke GoPay-nya. Ajak anak Anda untuk bisa melihat saya malam ini tampil, ajak saudara-saudara Anda, ajak anak buah Anda, ajak keluarga Anda menikmati tayangan gratis ilmu malam ini. Jadi ketika Anda mau berbicara di depan siapapun juga, penting untuk memberikan pesan yang benar ke otak. Ulangi, penting untuk memberikan pesan yang benar ke otak. Ulangi ya. Apa nih yang dimaksud Mas Ikrar dengan memberikan pesan yang benar ke otak? Jangan pernah ketika Anda mau tampil, Anda bilang, waduh kalau entar blank gimana ya? Nggak boleh. Wah, kalau entar gue nggak bisa menyampaikan pesan dengan baik gimana ya? Nggak boleh. Wah, kalau entar penonton nggak menikmati apa yang gue sampaikan gimana ya? Nggak boleh. Waduh, di sana ada bos gue. Kalau entar dia ngelihat gue gagal gimana ya? Nggak boleh. Kagak boleh menyampaikan pesan yang salah ke otak. Itu utama. Jadi kalau malam ini lo lagi dengerin gue live streaming, terus lo bilang dalam hati atau dalam diri lo, oh iya ya gue sering loh. Gue sering loh tampil atau gue disuruh bicara atau disuruh presentasi, di kepala gue isinya adalah kalimat-kalimat negatif. Jangan, nggak boleh Anda menyampaikan pesan yang salah ke otak. Nggak boleh.
Jadi tips gue selanjutnya adalah, kalau lo udah mau tampil dan lo masih bingung mau ngomongin apa, Anda hanya cukup bercerita soal pengalaman hidup Anda. Pengalaman hidup Anda ya, bukan kata orang, bukan kata teman saya, atau saya diberitahu oleh, bukan. Jadi cukup mulai dengan ngomong begini, saya pernah mengalami kejadian di mana nah kan enak kan, lu mulai cerita tentang pengalaman hidup lo, mulai cerita tentang apa-apa yang lu bisa. Kemudian setelah itu tips berikutnya adalah Anda bilang ke diri Anda bahwa saya sedang bersama dengan teman saya, mau ngobrol. Ulangi, Anda kalau mau tampil menghilangkan rasa grogi, rasa nervous, rasa nggak percaya diri, kalau mau seperti saya, otomatis jam terbangnya harus panjang. Tapi saya memberikan tips yang semudah saja nih. Kalau Anda sudah tahu mau cerita apa di depan orang pertama kali, Anda wajib mengeset mindset di kepala bahwa orang-orang yang di depan Anda adalah teman-teman Anda. Jadi Anda mindsetnya bukan ingin memberi, tapi mindsetnya Anda ingin ngobrol. Coba kalau udah pada tangkep, boleh dong tolong di kolom komentar Anda udah nangkep materi apa dari saya malam ini agar Anda paham yang dari tadi tipsnya sudah saya berikan bagaimana caranya Anda memulai bicara di depan umum. Yang udah pada nangkap dari tadi, Anda boleh tulis lagi di kolom komentarnya agar teman-teman yang lainnya bisa baca, agar teman-temannya bisa mengikuti. Ya. Jadi teman-teman yang saya mau sampaikan, saya ini profesional yang sudah 24 tahun di 8 perusahaan, yang kerjaannya tiap hari adalah bicara dan menyampaikan sebagai spokesperson perusahaan dan juga sebagai seorang sales. Jadi saya memahami sekali gimana rasanya Anda nggak bisa menyampaikan pesan Anda. Makanya saya malam ini tanpa persiapan yang ribet-ribet, saya ajak Anda untuk memahami gimana tampil di muka umum kalau Anda masih belum mau investasi duit untuk belajar, investasi waktu untuk datang, apalagi investasi keinginan Anda untuk bisa bicara lancar seperti yang saya peragakan malam ini. Jadi teman-teman semua, tips yang pertama kali tadi saya sampaikan adalah Anda hanya perlu menceritakan pengalaman Anda. Tips selanjutnya adalah Anda menganggap orang yang di depan Anda adalah teman Anda. Jadi bukan musuh, bukan atasan, bukan customer, bukan petinggi, bukan pejabat, tapi teman Anda. Itu Anda katakan di otak Anda. Lalu tips selanjutnya adalah Anda pada saat sudah mau bercerita soal pengalaman Anda, kemudian sudah menganggap orang-orang di depan Anda adalah teman Anda, tips selanjutnya adalah Anda berceritanya seperti ngobrol. Ulangi, teman-teman berceritanya seperti ngobrol. Jadi bukan nggak seperti ngobrol, jadi seperti ngobrol. Jadi kayak kita nih ngobrol nih, kalau Anda perhatikan dari tadi kenapa saya nggak ada AE-AE-nya, nggak ada apa itu apa namanya, nggak ada AE-AE namanya mungkin nggak ada, karena saya kalau sedang menceritakan apapun ide-ide saya membalikkan yang namanya akademis menjadi bahasa ngobrol. Nah ini biar para dosen, biar para pengajar juga bisa menikmati kelas saya malam ini, saya mau pesen nih, kalau Anda sedang ingin memberikan materi yang rumit, sulit, jelimet, kecuali bahasa teknis, kecuali bahasa-bahasa yang merupakan bahasa detail, Anda bisa mengubah bahasanya menjadi bahasa yang namanya bahasa ngobrol. Jadi bukan bahasa teknis, bukan bahasa buku, tapi bahasa ngobrol. Nah, disinilah mulai ada interaksi kedua belah pihak. Kan kalau Anda ngobrol kan Anda berinteraksi kedua belah pihak.
Kecuali Anda ngobrol sama robot atau kecuali Anda ngobrol sama batu, nggak ada interaksinya. Udah saya kasih berapa tips tuh dari tadi tuh untuk Anda yang masih belum juga memulai bicara, yang masih juga ribet untuk bisa bicara, saya sudah memberikan kurang lebih 4 tips malam ini. 4 tips ini saya ulangin lagi nih. Jadi kalau Anda masih bingung bicara di depan banyak orang, masih bingung bicara di depan orang satu persatu, Anda wajib menguasai paling tidak pertama kali adalah ceritain aja pengalaman hidup Anda. Cerita. Storytelling kalau kata Mas Riza. Storytelling itu keren loh. Itu bukan hanya storytelling loh kalau Anda tahu. Storytelling itu ada yang namanya angel cocktails, ada yang namanya devil cocktails. Wah, kalau mau lebih dalam lagi kita bisa 2 hari 2 malam menjelaskannya. Hanya bahasa mudahnya saya adalah Anda selaku orang yang menyampaikan pesan, selaku orang yang berbicara, maka Anda yang ngeset tones-nya audiens, bukan audiens ngeset tones-nya Anda. Kecuali nih Anda udah frustasi banget, Anda memang udah memblackmail kepala Anda, gue nggak bisa deh bicara kayak Mas Ikrar, pusing gue, mendingan gue pakai chat GPT, pakai AI, silahkan. Silahkan. Itu bisa, bukan nggak bisa, tapi itu semuanya fake. It's not you, it's not really coming from yourself. Gitu kan ya? Kecuali besok kita memang sudah tidak diperlukan lagi untuk bisa berinteraksi, Anda boleh pakai AI, pakai chat GPT, muka Anda diavatarkan, suara Anda divirtualkan, boleh, bukan nggak boleh, silahkan. Yang penting kan lu seneng ngelihat lu tampil yang palsu, yang bukan Anda, ngelihat Anda yang ngonten, Anda yang palsu, bukan Anda yang asli. Yang namanya AI dan ChatGPT boleh kalau Anda mau pakai karena Anda udah nggak sanggup untuk bisa bicara kayak Mas Ikrar, luas, nggak pakai tics, nggak pakai triks, nggak pakai teks, nggak pakai AE, silahkan, silahkan. Jadi saya mau kembali lagi ke topik malam ini. Kalau kalian sampai sekali lagi ya masih berlaku nih sampai ntar saya selesai live streaming nih. Kalau Anda malam ini sampai mendengar saya bicara AE sekali saja, tulis di kolom komentar Anda ingin saya transfer GoPay berapa. Asik kan? Jadi ini untuk menentukan, untuk menjamin kualitas kalau yang namanya bisa bicara dengan baik itu perlu jam terbang dan perlu ilmunya, serta Anda perlu teknik dan mentornya. Kecuali sekali lagi, ya banyaklah netizen julid mengatakan, kalau si ini Pak udah hebat, gue sih jawabnya selo, gue jawabnya santai. Kan lu bukan pejabat itu, kan lu bukan si orang kaya itu, kan lu bukan tokoh itu. Kalau bukan, beresin dulu dapur sendiri. Yuk kita belajar bicara yang tanpa ae, tangan lu gerak, wajah lu enak dilihat, dictionary lo bagus, kemudian lo punya penampilan juga enak dan renyah untuk dinikmati. Ada lagi nih yang nanya, Mas Ikrar, saya kan cadel ya. Gimana saya bicaranya? Gue banyak banget ngajarin orang cadel di dunia ini, banyak. Gue kasih tahu sama dia mindsetnya. Nggak ada ilmu bicara yang membedakan Anda cadel dengan nggak cadel. Nggak ada. Yang ada adalah Anda mau bisa, Anda mau belajar atau enggak. Itu ujungnya. Bukan soal cadel dan nggak cadel, bukan. Ada lagi nih netizen-netizen julid ya yang suka komentar di kolom komentar gue mengatakan, Mas Ikrar, kalau saya introvert gimana? Saya adalah orang yang paling berani mengatakan bahwa bicara itu tidak mengenal Anda introvert dan ekstrovert. Ulangi, bahwa kemampuan bicara Anda tidak mengenal introvert dan ekstrovert. Tidak mengenal introvert dan ekstrovert. Yang dikenal adalah Anda tidak mau belajar dan tidak punya mentornya. Itu aja cukup di sana. Case close tuh kalau lihat di sana. Jadi Anda tidak punya ilmunya dan tidak punya mentornya.
Jadi nggak ada hubungannya introvert sama ekstrovert sama Anda bisa bicara. Yang ada hubungannya adalah sampai hari ini Anda kalau komentar jago banget, tapi Anda tidak mau belajar bicara. Biasa, nggak apa-apa. Sekali lagi saya suka bilang nih sama teman-teman, kalau Anda adalah orang kaya banget, anak sultan, Anda dikenal di negara ini luar biasa, nggak perlu belajar bicara, nggak perlu. Lu duduk tiarap aja sambil ngomong guling-guling, lu udah keren gitu. Tapi kan nggak semua dari kita kan kaya raya, dan nggak semua dari kita kan punya privilege. Yuk kita bangun. Agar kelak kalau nanti Anda jadi artis kek, jadi pejabat kek, Anda entar jadi caleg kek, Anda jadi wakil rakyat, atau Anda jadi pengusaha kek, Anda bisa bicara tanpa ae-ae. Itu keren banget. Didengarnya enak, terus Anda menyampaikan pesannya juga nggak perlu emosional. Makanya nih, saya juga mau pesan untuk para bapak-bapak menteri, kalau misalnya bapak-bapak menteri, apalagi pendidikan dan kebudayaan, Mas Menteri Nadiem, boleh dong kurikulum public speaking itu dimasukin ke negara, dimasukin ke anak-anak sekolah kita, dimasukin Kak, bukan nggak dimasukin, jadikan itu mata kurikulum yang penting. Mana di sini yang mau dukung statement saya, dukung dong. Jadi kita bisa didengar oleh Pak Menteri bahwa bukan hanya kurikulum-kurikulum yang ribet dan kusut, tapi kurikulum yang benar-benar bisa membantu orang Indonesia bisa bicara dengan baik. Ya, jadi kamu sampaikan nih komentar kalian, kalau kalian dukung boleh dong. Nah, saya akan kembali lagi nih kepada tips malam ini, gimana caranya bisa bicara pertama di acara apapun juga, ya. Bisa bicara di acara apapun juga. Jadi setelah tadi teman-teman sudah dengarkan tips dari saya, yaitu waduh kalau kata Mas Ikrar, bicara itu kalau pertama kali kita bingung, kita bicara aja pengalaman kita, bener. Terus kalau kata Mas Ikrar, kita bicara aja seolah di depan kita adalah teman kita, bener. Terus kita kalau misalnya sudah bicara di depan seolah-olah teman kita, berarti berikutnya kita bicaranya ala-ala ngobrol, bener. Udah 3 tuh, ala-ala ngobrol. Terus tadi katanya ada di mindset, jangan sampai mengirimkan pesan yang salah ke otak. Benar, udah 4 tuh, udah 4 ya. Nah, jadi teman-teman, saya adalah orang yang sering banget menyaksikan para remaja kita usia 18, mau lulus kuliah, itu nggak bisa bicara. Nggak bisa ya. Bukan hanya yang usia 18 atau mau selesai kuliah umur 21, 22, yang udah umurnya 30, 35, 40, 45, hmm, hmm, hmm. Coba suruh bicara di depan. Kalau nggak ngerti ilmu bicara, tahannya hanya rata-rata 24 detik. Makanya di sini di malam Senin ya sekarang ya, malam Senin tanggal 14 Mei, saya mau ngasih ilmu saya buat teman-teman. Ilmu gratis aja, kalau ilmu yang berbayar, Anda datang di kelas saya, Anda belajar benar-benar, Anda lihat semua postingan saya yang isinya kelas-kelas saya, Anda lihat bagaimana orang saya suruh maju untuk bicara. Nggak ada di kelas saya orang duduk-duduk di awal, lihat-lihat slide, diam-diam, buka handphone, nggak ada. Anda kalau sudah komit bayar kelas saya, berarti Anda datangnya udah langsung maju ke depan bicara. Nanti orang-orang lain akan ngeliatin Anda, akan ketawain Anda, disitulah mental Anda saya benerin dulu. Dan disitulah cara pandang Anda soal bicara saya benerin dulu. Jadi kalau yang mau edisi gratisan nggak apa-apa, lihat aja sosial media saya dan kalau saya lagi live streaming. Cuman perbedaan antara belajar di sosial media dengan belajar langsung adalah Anda akan kena mental kalau belajar langsung karena saya akan memutar semua yang Anda yakini soal bicara sehingga Anda bisa bicara lancar kapanpun, dimanapun, dan sama siapapun. Itu aja yang paling keren tuh malam ini, ya nggak? Untuk teman-teman di seluruh daerah yang belum kuat datengin bicara itu mudah ke daerah, Anda bisa kok kong kali kong dengan para pengusaha di daerah,
Anda bisa ngobrol dengan para pejabat di daerah, di samping ngurusin jalanan yang belum rusak, bisa juga ngurusin, kita nih belum banyak loh yang bisa jadi pembicara mewakili daerah di tingkat-tingkat yang keren. Yuk kita datangkan Mas Ikrar untuk ngajar di daerah kita. Silahkan. Atau Anda bisa ikutan kelas online kita. Beberapa modul bisa saya online-kan dengan 4 kali pertemuan. Sudah di 30 menit ya. Jadi kalau saat ini Anda mau bertanya, tanya soal gimana caranya tampil di depan umum, biar Anda nggak bingung, biar Anda nggak kusut, biar Anda nggak ribet, biar Anda nggak stres, biar Anda nggak mules. Kalau mau tanya-tanya. Kalau masih berharap dapetin GoPay, berharaplah. Semoga sebelum saya tutup nanti, saya kelepasan AE-AE-nya. Ya, jadi lu bisa dapetin GoPay tadi dia minta 500.000, ada yang minta 1 juta, ada yang minta segala macam. Boleh lu tungguin sampai acara gue selesai. Kalau gue sampai kelibetan ngomong filler, nanti gue sampaikan ke lu semua. Oke, nanti ada pertanyaan nih. Dari TikTok ya, gue mulai jawabin ya teman-teman gue ya. Semoga lu bukan termasuk yang kalau gue lagi ngasih posting yang julid banget alias lu nggak bisa bicara. Gue kasih jawaban buat bagaimana caranya sambutan yang baik. Gampang mas. Sambutan yang baik pertama kali adalah Anda tahu dulu siapa yang hadir kan. Nah, kalau dalam ilmu MC, saya sedikit-sedikit juga menguasai ilmu MC-nya. Jadi hanya ada satu yang terhormat, Mas. Jadi yang terhormat tuh misalnya Anda hadir di acara kenegaraan, ada Pak Menteri, ada Pak Gubernur, Anda hanya ngomong sekali, Mas, begini, atau Kak, yang terhormat kepada Bapak Menteri, baru yang saya hormati atau yang kami hormati Bapak Gubernur. Nah, itu salah satu tekniknya. Sambutan isinya juga nggak usah terlalu protokoler. Anda kan kalau jadi pembicara, taruh di kepala fungsinya mengentertain audiens. Nah, ini banyak nih pembicara yang nggak ngerti bagaimana fungsinya mengentertain audiens. Gitu ya. Kalau mau tahu lebih dalam, ikutan deh kelasnya. Siapa lagi nih yang mau tanya? Saya coba entertain di TikTok. Seru ya. Jadi malam ini teman-teman bisa langsung lihat saya live streaming tanpa persiapan, tanpa AE-AE, tanpa apa itu apa namanya. Kak, besok saya mau jadi pembina upacara. Cuman masih kaku nih. Aduh gampang Kak. Nih, besok mau jadi pembina upacara. Kebetulan saya memang nggak pernah jadi pembina upacara. Tapi bagi saya sama saja pembina upacara berarti di depan Anda ada yang hadir kan, upacara kan. Kakak taruh malam ini ya. Misalnya kakak besok mau ceritain apa? Ceritain, cerita aja itu paling enak. Begitu kakak cerita contoh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anak murid, anak-anak didik bapak atau ibu yang tersayang, udah kan? Terus Anda mulai nih mulutnya ngomong begini, bapak mau cerita, nah atau ibu mau cerita, kalau bapak ibu guru kan ngomong gitu ya, kalau Bu dosen sama Pak dosen ngomongnya gimana ya? ya. Tapi gue membayangkan Bapak Ibu guru di depan murid-murid itu dan Anda cerita. Cerita aja yang paling seru. Kalau hari itu Anda ceritanya mau membangkitkan aura positif, berarti Anda ceritanya membangkitkan kebahagiaan. Tapi kalau Anda lagi ada pesan penting yang mau disampaikan karena ini berkaitan dengan keselamatan, Anda ceritanya yang akan membawa ke hal-hal yang serem-serem. Contoh nih, kalau jadi pembina upacara ya, contoh ya. Misalnya Anda mau sebentar lagi, kalau nggak salah ini bulan Mei, saya nggak tahu ada hari apa di bulan Mei. Misalnya saja mau Idul Adha, misalnya aja mau Idul Adha gitu ya, misalnya ya. Jadi Anda cerita, anak-anakku, bayangkan deh, ada sapi yang montok 1 ton dipotong di sekolah kita untuk kita bagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Terus kita masak rame-rame di sekolah. Gimana rasanya kalian membayangkannya? Tuh anak-anak senang tuh. Wah, iya Bu, happy Bu. Nah, itu namanya Anda membangkitkan hal positif. Tapi kalau jadi pembina upacara, Anda mau ceritanya hal yang berbau, misalnya berbau keselamatan ya. Bapak kemarin lihat di TV ada anak sekolah dari SMA bla 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 bla
nyebrang, tersambar mobil dan meninggal. Nah, itu Anda menciptakan teror di speech Anda. Nggak apa-apa juga. Jadi murid-murid juga, oh ada apa nih? Nah, gitu. Ya, semoga ngebantu ya. Nanti kalau misalnya mau tahu lebih banyak, udah sini semua guru-gurunya, semua kepala sekolahnya belajar sama Mas Ikrar agar saya kasih tahu ilmu luas gimana caranya Anda bisa bicara di depan banyak orang. Ada lagi nih, bagaimana harusnya melihat tatapan mata ketika menyampaikan. Ini seru, ini seru nih. Ini seru nih. Ini ngomongin tatapan mata ya. Kak, selama mata audiensnya tidak ada yang merah, selama bola mata mereka tidak ada yang putih semua, selama mata mereka tidak ada yang keluar petirnya, maka Anda tidak akan mati melihat mata mereka. Ulangi ya. Selama mata-mata mereka tidak ada yang aneh-aneh, maka Anda tidak akan mati melihat mata mereka. Jadi penting kalau Anda perhatikan tips saya yang tadi adalah memasukkan mindset bahwa mereka adalah teman kita. Sekarang pertanyaan saya, kalau Anda lagi ngomong sama teman, Anda ngomongnya dilihatin nggak temannya, atau Anda ngomong gini, jadi gini men, gue hari ini akan, itu berarti lu nggak ngerti ilmu bicara, belajar dulu. Bicara sama teman, liatin matanya. Sama demikian kalau kita bicara sama orang yang banyak, sapu matanya satu persatu pelan-pelan. Oh, itu tekniknya Kak. Jadi Anda sapu dari sebelah kanan ke sebelah kiri pelan-pelan. Oh. Nah, ini ada pertanyaan nih dari teman saya nih. Mas JP dari LinkedIn dulu ya. Kalau saya speak kerap kali batuk. Karena saya semangat. Gini Mas, gini Mas. Kalau batuk itu karena Anda salah ngambil napasnya. Ulangi, karena Anda salah ngambil napasnya. Jadi kalau Anda benar ngambil napasnya, batuknya itu minimal. Makanya tips dari saya, kalau Anda lagi mau bicara terlalu semangat, ingat pakai pace dan space. Contoh nih, hari ini, kan gue semangat nih, tapi kan gue berhenti. Hari ini, saya ingin memberikan sebuah contoh bagaimana madu bisa kita produksi. Tuh lihat, saya tuh kalau ngomong itu kalau semangat-semangat, tapi ada nada berhentinya dan jedanya antar kata. Itulah yang membuat saya tidak kalau Anda udah salah napas ngomongnya kenceng dan ngomongnya nggak pakai pace dan space, itulah yang akan terjadi Kak. Anda wato-wato ya. Semoga ngebantu nih. Nah, gue mau balik lagi ke TikTok sebelum gue selesai materi malam ini. Bagaimana caranya agar tidak gugup berbicara? Nggak ada cara yang terbaik, Kak, kecuali Anda taruh pesan yang benar di kepala bahwa saya akan berbicara untuk membuat orang paham mengenai materi saya. Itu aja cukup. Jangan ngomongin, aduh, ntar kalau mereka nggak ngerti gimana ya? Aduh, ntar kalau misalnya mereka dengerin gue, mereka bosan gimana ya? Aduh, kalau ntar materi gue jelek gimana ya? Lu jelek beneran. Itu yang sering terjadi. Itu yang sering saya sampaikan kepada murid-murid saya. Makanya penting untuk yang namanya rasa percaya diri itu atau tidak gugup, Anda punya mentor dan punya ilmunya. Jadi kalau Anda perhatikan nih malam ini saya bicara nih, belum minum, belum batuk, karena saya menguasai teknik pernapasan dalam bicara. Saya kalau lagi bicara, bukan ini saya suara dari sini, tapi suara dari perut saya. Makanya saya jarang saat bicara itu batuk ataupun kehabisan nafas karena saya bicaranya dari diafragma. Catat lagi ya, 18 Mei, 20 Mei gue akan mengadakan kelas di Menteng, Jalan Riau nomor 25. Untuk semua malam ini yang ngikutin acara gue dan ngasih komentar serta aktif, lu boleh dapetin diskonnya 25% ya. Untuk malam ini nih, yang semua ngikutin kelas gue, ngikutin sesi sharing gue, lu boleh mendapatkan diskon 25% di tanggal 18 atau tanggal 20, Kamis ataupun Sabtu. Jadi di Menteng gue lagi ngadain kelas untuk bagaimana lu bisa bicara. Sebelum gue tutup nih ya, sudah menit ke-40 nih, udah lewat nih kelas-kelas gratisnya nih.
Core, gua hajar lagi deh pertanyaannya. Siapa lagi nih? Bang. Bang, ada lagi nggak nih Bang teknik pernapasannya? Oh, teknik pernapasannya nggak bisa diajarin di sini Kak. Teknik pernapasannya diajarin di kelas. Jadi, satu teknik dari saya adalah kalau Anda sedang bicara, maka perut Anda di bagian bawah ini harus keras. Itu ilmunya. Namanya suara diafragma. Kalau Anda bicaranya nggak dari perut, maka Anda akan ngeh-ngeh, ngos-ngosan. Oke, ulangi ya. Semua yang nonton malam ini, Anda bisa dapatkan diskon dari saya langsung 25% untuk kelas tanggal 18 dan kelas tanggal 20. Ingat-ingat nih ya. Oke, kita sebelum tutup nih, siapa lagi yang mau nanya? Oh, wow, udah cukup banyak yang mau nanya. Kayaknya udah keren semuanya, udah pada pintar. Oke, Kak, yang baik saat mendengar atasan. Ini pertanyaan terakhir ya. Sikap yang baik saat mendengarkan atasan, bukan sikap yang baik, Kak. Yang perlu adalah Anda tahu nggak warna atasan Anda. Jangan-jangan Anda nggak ngerti atasan Anda itu warnanya merah kah, hijau kah, biru kah, atau kuning kah. Jangan-jangan nggak ngerti Anda. Kalau Anda ngerti, berarti ngerti dulu sifat dan tipe kepribadian atasan Anda. Baru Anda nanti tahu cara bersikapnya. Ini umumnya kita nggak ngerti atasan kita warnanya apa. Sehingga kita salah bersikap, salah bersuara, salah menyampaikan teknik-tekniknya. Makanya di kelas kami besok yang mau daftar di 0817 660 1453. Ulangi ya, 0817 660 1453. Silahkan Anda ikut karena di kelas itu saya akan membagikan teknik tipe kepribadian 4 warna sehingga Anda jadi paham caranya ngedil, caranya bicara, caranya menyampaikan baik itu dengan atasan, dengan bawahan atau dengan peers gitu ya. Jadi teman-teman, rasanya saya cukupkan dulu nih malam ini ya. Udah 42 menit kita berbagi sama-sama. Semua videonya kalau Anda mau bisa kita download kembali, ada di TikTok, ada di LinkedIn, dan sekali lagi besok yang sudah kerja, selamat kerja di hari Senin tanggal 15 Mei. Yang belum dapat kerja, Anda bisa jadi affiliate salesnya BIM dulu dengan insentif 20% langsung ke Anda. Dan yang masih mau mager-mager karena duit Anda banyak juga nggak apa-apa, mager-mager aja. Ya, sampai ketemu lagi di kelas-kelas Saya Bicara Itu Mudah. Dan jangan lupa dukung kami agar kami bisa terus berbagi untuk Indonesia. Dan mohon maaf nih kalau Anda sampai akhir acara tidak mendapatkan uang apapun karena tidak ada filler keluar dari mulut kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.